Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam acara kesayangan kita yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik, seperti biasa pada hari Minggu, tepatnya pukul 3 sore, kami akan kembali menemani Anda untuk membahas tentang topik-topik penting kekristenan. Nah, untuk tanpa terasa ini sudah acara kita sudah sampai ke episode yang ke-18 ya Pak ya. Nah, untuk topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah topik yang sangat menarik, yaitu apa kata Alkitab tentang sorga. Seperti biasa, saya akan menemani Anda 60 menit ke depan, yaitu sebagai host Anda, yaitu saya, Evan. Kemudian kita juga sudah menghadirkan narasumber kita tentunya, yaitu Dr. Stephen Enstendiau. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Saudara Evan. Baik. Dan segenap pemirsa sekalian. Baik. Nah, seperti biasa saya akan mengingatkan kepada sahabat kebenaran semuanya, apabila Anda mempunyai pertanyaan silakan langsung saja ketik di kolom komentar selama acara Facebook berlangsung, atau apabila Anda ingin berinteraksi langsung dengan kami, Anda dapat langsung menghubungi kami di WA call kami yaitu di 081192222313. Baik, nah tema yang kita angkat adalah mengenai sorga. Apa kata Alkitab tentang sorga ini Pak? Benar sekali. Baik, kita tahu bahwa sorga ditemukan tercatat banyak sekali di bagian-bagian Alkitab, terutama di Wahyu, di Yohanes, di Matius, Mazmur, dan berbagai ayat-ayat lainnya yang di Alkitab ya Pak ya. Iya. Dan kita tidak tahu juga bahwa tidak hanya Alkitab yang mencatat, namun juga kitab umat lain juga mencatat tentang sorga. Dan pandangan umumnya adalah sorga adalah tempat yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, bahkan tidak ada duka cita lagi, tidak ada air mata, dan juga kita akan hidup selama-lamanya kekal ya Pak ya, bersama dengan pencipta kita. Baik, tentu saja malam ini kita akan mengupas lebih dalam dari Alkitab ya Pak ya, apa kata Alkitab tentang sorga. Baik, nah tanpa menghabiskan lebih banyak waktu lagi, kita akan langsung saja mempersilakan pada Dr. Stephen untuk membawa kita ke topik pembahasan kita pada hari ini. Silakan Dr. Stephen. Ya, baik. Terima kasih Saudara Evan sekali lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung kepada segenap pemirsa dari acara kita Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Nah, topik yang akan kita bahas pada siang hari ini atau sore hari ini yaitu tadi apa kata Alkitab tentang sorga gitu ya. Dan kalau kita bicara apa kata Alkitab, tentunya kita menjadikan standar Alkitab sebagai standar kita. Tapi sebelum kita membuka Alkitab, patut dipahami dulu bahwa sorga ini tentu manusia sudah tidak asing lagi dengan kata sorga. Dan banyak orang punya konsep apa itu sorga. Ya. Konsep ini bisa datang dari berbagai hal. Bisa saja dari imajinasi dia sendiri, bisa dari pokoknya dengar-dengar kata orang sorga begini, atau pendapat umum atau mitos-mitos dan sebagainya. Banyak sekali orang punya konsep yang berbeda-beda tentang sorga itu apa sih begitu ya. Misalnya ada orang berpikir sorga itu ya seperti di awan-awan begitu. Nah, kadang-kadang digambarkan seperti itu kan dalam komik-komik lain sebagainya. Sorga itu ada di awan, lalu di awan itu ada yang duduk-duduk, lu main harpa lah. Ada malaikat di sana di awan lain sebagainya. Jadi di awan-awan begitu. Lalu ada juga yang lebih ini lagi, wah mungkin dia bilang begini bahkan. Sekarang apalagi orang-orang yang ini ya, yang ateis dan sebagainya, atau condong ke arah sana, mereka bilang sorga itu tidak literal. Betul. Ya, sorga itu tidak benar-benar ada, begitu ya. Sorga itu hanyalah suatu situasi, suatu kondisi, begitu. Jadi bukan suatu tempat, begitu. Dan banyak orang punya konsep seperti itu, saudara. Ya. Jadi mereka bilang, nggak usah kita ini bermimpi tentang sorga. Pokoknya kalau kamu hidupnya baik sekarang, cukup makan, nikmat segala macam, itulah sorga katanya. Ya. Jadi ya tidak percaya lagi ada sorga yang real, yang literal begitu ya. Ya. Dan ada juga macam-macam lagi saudara. Ada juga yang punya konsep ya dalam kepercayaan tertentu, misalnya bahwa sorga itu ya kalau sudah mati kita bersatu kembali dengan alam semesta. Ya. Jadi kehilangan kepribadian kita, menyatu kembali dengan kuasa universe, gitu ya. Jadi itu dianggap sebagai sorga. Namun saudara yang kasih Tuhan, ya semua konsep-konsep ini tentu harus diuji dari Alkitab. Ya. Karena ya kalau kita bicara soal sorga, kita tanya dulu,
satu-satunya orang yang bisa bicara soal sorga adalah orang yang sudah pernah ke sorga. Betul sekali. Sudah pernah ke sorga. Ya. Dan pernah ke sorga, dan kemudian datang dan memberitahu kepada kita. Ya. Begitu. Dan siapa itu? Ya, tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus sebenarnya. Ya, Yesus Kristuslah yang berasal dari sorga, turun ke dalam dunia, memberitahu kepada kita tentang sorga. Ya. Oleh karena itu satu-satunya sumber yang bisa dipercaya mengenai apa itu sorga, bagaimana sorga adalah tidak lain tidak bukan Alkitab ini. Baik. Ya, dan Alkitab banyak bicara soal sorga. Baik. Beberapa hal akan kita perhatikan. Ya. Yang pertama kita melihat bahwa sorga Alkitab menganggap sorga itu sebagai sesuatu yang real. Baik. Bukan sesuatu bohongan, bukan hanya mitos. Ya. Banyak orang bilang, sorga neraka itu kan cuma buat nakut-nakutin anak kecil. Katanya. Ya, kalau kamu nakal kamu masuk neraka, kalau kamu baik kamu masuk surga. Jadi cuma alat untuk menakutin anak kecil. Tidak demikian, saudara yang Tuhan. Ya. Ya, Alkitab melihat sorga sebagai suatu hal yang real sekali. Baik. Namun ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu kalau kita mau melihat Alkitab. Pertama kita lihat dari bahasa asli. Apa kata untuk sorga dalam bahasa Alkitab? Ya. Kita tahu bahwa Alkitab ini ditulis dalam 3 bahasa, tapi 2 bahasa utama, yaitu Ibrani untuk Perjanjian Lama, kemudian bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Memang ada sedikit Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Aram. Betul. Tapi bahasa Aram ya miriplah dengan bahasa Ibrani sebenarnya ya. Dan kata sorga di dalam bahasa Ibrani, jadi dalam Perjanjian Lama itu adalah kata Shamaim. Ya. Ya, Shamaim. Sedangkan kata sorga untuk Perjanjian Baru yaitu dalam bahasa Yunani adalah Ouranos. Ya, Ouranos. Jadi 2 kata ini Shamaim kemudian Ouranos. Ya. Dan menariknya adalah bahwa 2 kata ini memiliki beberapa pengertian. Gitu. Baik Shamaim maupun Ouranos bisa mengacu kepada langit. Ya, langit bisa juga mengacu kepada sorga. Baik. Nah ini yang kadang-kadang membuat orang menjadi kebingungan karena ketika Alkitab kadang-kadang bicara soal sorga atau langit, ya, kita harus pahami ini yang dimaksud langit atau dimaksud sorga. Ya. Gitu. Satu hal, coba kita buka Alkitab kita di dalam misalnya ya 2 Korintus, coba kita lihat di sini. 2 Korintus. Baik. Ya. Pasal keberapa, Pak? Kita lihat pasal 12 deh. 12 ayatnya. Ayat yang kedua misalnya. Saya bacakan, Silakan, Pak, boleh, ya. 2 Korintus 12 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Iya, benar. Jadi perikop ini berbicara mengenai tingkat yang ketiga dari sorga. Ya. Dan banyak orang bertanya-tanya, wah sorga, tingkat ketiga dari sorga katanya. Jadi sorga ini berapa tingkat ini, gitu kan? Bertingkat-tingkat. Jangan-jangan 10 tingkat, berapa? Kayak kalau dunia sekarang kan yang paling tinggi di mana? Ya, di Dubai sana katanya sekarang kan? Ya, Nah, itu berapa menara Burj itu kan? Betul. Berapa tingkat, berapa ratus tingkat. Namun bukan begitu maksudnya, saudara kasih Tuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan katakan tingkat ketiga dari sorga? Tingkat ketiga dari sorga bukan mengacu bahwa sorga itu lalu punya tingkat-tingkat dan sebagainya. Ya, itu bisa iya, bisa tidak. Tapi bukan mengacu kepada itu. Tapi tadi yang saya katakan kata Ouranos. Sini kan sorga ini dari kata Ouranos. Ya. Bisa mengacu ke langit, bisa juga mengacu ke sorga. Dan kadang-kadang ketika Alkitab bilang Ouranos, dia mengacu ke langit, kadang-kadang mengacu ke sorga. Jadi, ketika Alkitab berkata tingkat ketiga dari sorga, yang dimaksud adalah ya, sorga tempat Tuhan berada. Sorga sebagai suatu dimensi rohani, tempat para malaikat ada. Nah, sorga tingkat pertama adalah atmosfer bumi kita. Jadi kalau kita bilang, ada langit, ada awan di langit, ada burung di langit, lain sebagainya. Ya. Nah, itu adalah Ouranos atau Shamaim tingkat pertama. Ya. Lalu tingkat kedua apa? Ya, Ouranos atau Shamaim tingkat kedua, langit tingkat kedua adalah tempat yang kita sebut hari ini luar angkasa. Jadi itu adalah tempat di mana
ada awan-awan, bukan awan ya, awan itu tingkat pertama. Ada bintang-bintang, Bintang, ya. ada bintang, Bulan, ada matahari, planet. ada bulan, ya, Ya. planet-planet. Itu adalah Uranus atau langit atau sorga tingkat kedua. Gitu. Oh. Dan sedangkan ya langit atau Uranus tingkat ketiga atau sorga ini yang benar-benar disebut sorga sebenarnya. Gitu. Yang kita dalam bahasa Indonesia kita sebut sorga. Ya. Nah ini adalah tempat, yaitu tempat para malaikat. Ini suatu dimensi rohani, tempat Tuhan bertahta juga dan lain sebagainya. Begitu. Jadi hati-hati kita melihat kata Uranus atau kata Shamaim, kata heaven atau sorga ini di dalam bahasa asli Alkitab. Begitu. Ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kalau sorga ini tempatnya Tuhan, gitu kan? Lalu apakah Alkitab ada bicara tempat ini seperti apa? Ya, tentu ada, gitu ya, tentu ada. Dan ya terus terang untuk waktu yang singkat ini, ya sulit bagi kita untuk menjelaskan semuanya. Tapi kita akan bahas. Ya. Namun yang lebih penting adalah untuk menjawab bagaimana caranya kita bisa ke sorga ini. Betul sekali, Pak. Jadi Alkitab lebih banyak bicara tentang bagaimana cara ke sorga daripada menggambarkan sorga itu seperti apa. Betul. Mengapa demikian? Karena sorga seperti apa itu sulit untuk dijelaskan dengan persis hari ini. Nah, Alkitab ada menjelaskannya, ya, ada menggambarkannya, nanti kita akan lihat belakangan. Baik. Tetapi tidak sampai mendetil sekali. Ya. Nah, mengapa demikian? Ya karena nomor satu tidak ada gunanya juga. Ya. Nomor dua, sulit juga bagi kita untuk memahaminya dengan bahasa dan pemahaman kita hari ini. Gitu. Saya ambil contoh misalnya seseorang yang ya, katakanlah tumbuh besar di hutan. Misalnya ya di pedalaman mana suku terpencil ya, sekarang kan masih ada suku terpencil di hutan Amazon dan lain sebagainya, dia nggak pernah melihat kota atau gedung atau lain sebagainya ya. Lalu kita bilang sama dia, kita mau jelaskan kepada dia, mau bawa ke Jakarta misalnya gitu ya, dengan pencakar-pencakar langit kita bawa ke Jalan Sudirman sana gitu kan, dengan skyscraper segala macam, kita mau menjelaskannya kita juga bingung ya. Mungkin kita bilang sama dia jalanannya itu keras semua. Mungkin dia bingung, jalanannya keras, ya. Atau dia kan nggak tahu semen misalnya, nggak tahu beton ya. Jalanannya seperti batu gitu bilang. Mungkin dalam konteksnya, wah jalanan seperti batu nih, gitu ya. Lalu kita jelaskan lagi, mungkin dia taunya itu dia misalnya tinggal di pohon gitu kan. Ya. Ada banyak ini, dia nggak tahu namanya gedung, kita bilang ada banyak pohon raksasa, gitu bilang. Ya dia bingung juga. Jadi kenapa Tuhan tidak memberikan terlalu mendetil sorga itu seperti apa, lalu dijelaskan sampai detil-detil, karena percuma, kita belum bisa menangkap 100%. Baik. Ya, jadi Tuhan hanya kasih sedikit saja. Baik. Tetapi yang lebih banyak Tuhan kasih dalam firman-Nya justru adalah bagaimana caranya ke sorga. Ya, ini yang lebih penting, karena percuma juga Tuhan jelaskan sorga begini, total kita nggak ke sana. Ya. Begitu. Ya. Oleh karena itu Tuhan perjelas dalam firman-Nya bagaimana cara ke sorga. Dan bagaimana cara ke sorga menurut Alkitab, saudara yang kasih Tuhan? Nah, cara ke sorga menurut Alkitab, karena Alkitab itu, coba kita buka. Ya, di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, salah satu saja. Ya, lalu dikatakan, ya, kita bisa baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ya, tapi nggak usah semuanya deh. Ya. Mulai dari, coba kita ayat 3 saja. Dari ayat 3 sampai 13. 13 ya. Saya bacakan ya, silakan, Pak. tolong. Demikian firman Tuhan Yohanes 3 ayat 3 sampai 13 ya, Pak. Ya. Baik, demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?"
Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Iya. Jadi jelas sekali dalam teks ini Tuhan bahkan mengklaim, aku ini yang datang dari sorga. Gitu. Ya. Aku bisa kasih tahu tentang sorga. Dan salah satu hal pertama yang Tuhan tekankan adalah kalau kamu tidak lahir kembali, katanya. Kalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Betul sekali. Tidak bisa bersama dengan Allah, sedangkan sorga itu tempatnya Allah. Ya. Jadi kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa masuk dalam sorga kerajaan intinya, Allah. gitu, masuk sorga. Kerajaan Nah, sorga, ya. apa sih maksudnya dilahirkan kembali dan kenapa manusia harus dilahirkan kembali? Ya. Kalau Anda melakukan sesuatu ngulang, Saudara Ya. Evan, itu kan berarti yang pertama mungkin kurang bagus atau salah. Betul Gitu ya. sekali. Mungkin waktu kita masih SD atau masih sekolah gitu ya, kita bikin kerjaan lalu guru bilang ulang lagi. Itu berarti apa? Berarti ada yang salah, gitu Betul kan? sekali, Pak. Yang awalnya salah begitu. Ya. Jadi Tuhan bilang kamu harus lahir kembali. Berarti ada sesuatu yang salah dengan kelahiran pertama kita. Dan saya bukan bicara secara kedokteran ya. Ya. Wah, lahirnya salah nih, sungsang lah, apalah segala macam atau sesar lah, bukan masalah itu. Tapi semua orang lahir dari mana? Kita lahir sebagai keturunan Adam. Ya. Nah, di sini letak kesalahannya. Bukan kesalahan dalam pengertian lahirnya salah gimana, tapi dalam pengertian bahwa ketika kita lahir sebagai keturunan Adam, Ya. kita langsung lahir sebagai orang yang sudah berdosa, sudah punya sifat dosa dan posisi berdosa. Gitu ya. Kita sudah lahir dalam dosa, kalau istilah Alkitab. Ya. Ya. Bahkan Daud berkata, aku dikandung dalam dosa dan lain sebagainya. Jadi kesalahan dari kelahiran pertama kita adalah karena kita lahir sebagai keturunan Adam, Ya. kita lahir dalam dosa. Dan manusia yang lahir dalam dosa, ya kemudian setelah dia dewasa, setelah dia mampu berpikir sendiri, dia sendiri pun melakukan dosa. Ya. Maka orang seperti ini, dia intinya dosa itu pemberontakan terhadap Tuhan. Dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, dia memberontak terhadap Tuhan, dan dia harus menerima upah dosa, yaitu maut. Oleh karena itu dia tidak bisa bersama dengan Tuhan. Ya, dia harus masuk dalam neraka. Gitu. Nah, solusinya adalah kita harus memutus hubungan kita yang lama ini dengan Adam. Dan kita harus lahir lagi begitu. Karena tadi lahir pertama kita lahir sebagai anak Adam. Ya. Adam orang berdosa. Kalau kita lahir dari keturunan dia, otomatis kita ikut sebagai rombongan dosa. Nah, alternatifnya apa? Alternatifnya siapa yang tidak berdosa kalau gitu? Hanya ada satu pribadi yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Satu pribadi manusia maksudnya ya, yang tidak berdosa yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yesus tidak berdosa. Adam berdosa. Waktu kita lahir, kita sudah masuk di camp atau pihaknya Adam. Dan ini bukan pilihan kita, karena kita sudah lahir dari situ. Ya. Nah, karena ini bukan pilihan kita lah, makanya Tuhan kasih pilihan lagi. Oke, kamu mau tetap di sini, atau kamu mau lahir kembali. Gitu. Lahir kembali gimana? Lahir kembali di dalam Kristus. Sehingga karena Kristus orang benar, maka ketika kita lahir dari Kristus, kita ikut menjadi orang benar. Sama seperti waktu kita lahir dari Adam, keturunan Adam maksudnya, kita para pihak orang berdosa. Gitu. Makanya Tuhan bilang sama Nikodemus, kamu harus lahir kembali. Nah, Nikodemus bingung. Tadi kita baca kan? Loh, gimana lahir kembali? Masa saya masuk dalam perut ibu saya lagi? Ya, enggak, karena masuk dalam perut ibu lagi, lahir dari ibu lagi, percuma. Karena itu kan masih dari Adam punya berarti. Betul. Ya. Kita harus lahir dari pihaknya Kristus. Gitu. Bagaimana caranya lahir kembali dari pihak Kristus? Nah, inilah dikatakan tadi dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Itu terjadi secara rohani. Terjadi secara rohani ketika kita bertobat dari dosa kita, percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati, beriman kepada Dia, maka pada saat itu kita dilahirkan kembali. Inilah yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Yaitu setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika kita percaya, kita lahir. Kapan kita jadi anak? Kan waktu kita lahir. Gitu. Betul. Ketika kita lahir ke rumah seseorang, misalnya bapak kita, ibu kita jadi anak mereka. Nah, kapan Alkitab bilang kita menjadi anak-anak Allah? Itu ketika kita percaya. Gitu. Oleh karena itu, jalan ke sorga adalah untuk menjadi anak Allah. Lahir kembali melalui percaya.
kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi kita melihat itu adalah hal yang paling penting mengenai sorga. Ya. Yaitu kita tahu bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana. Baik. Begitu. Nah, mungkin ada bertanya, oke, kalau kita sampai ke sana, gimana? Seperti apa di situ? Ya. Dan apakah sorga benar suatu tempat? Ya benar, jawabannya benar. Gitu. Dan kita perlu tahu bahwa manusia, ketika kita mati, tidak berakhir begitu saja. Kalau manusia mati berakhir begitu saja, ya nggak ada gunanya. Ya kita hari ini makan-makan, minum-minum aja begitu. Karena kalau mati udah hilang, gitu kayak ayam aja gitu. Ya. Makanya binatang yang dikerjain tiap hari cuma makan, cari makan. Betul gitu. sekali. Ya, cari makan, ya atau cari pasangan, gitu kan. Ada musim kawinnya, ya. Cari makanan, cari minuman, malas tidur-tiduran, udah itu aja di kehidupannya. Tapi manusia tidak seperti itu. Ya. Karena manusia punya jiwa yang kekal. Ya. Dan ketika kita mati, kita akan pergi suatu tempat. Ya. Begitu. Nah, dulu sebelum Tuhan Yesus datang ke atas dunia ini, ketika manusia mati, dia masuk ke namanya alam maut. Ya. Ya. Alam maut ini dalam bahasa aslinya Hades. Ya. Dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Ibrani namanya Sheol. Jadi ini tempat sementara, ini belum sorga. Ya. Makanya banyak orang bingung, loh kok katanya ke alam maut? Alam maut itu sorga bukan? Bukan. Ya. Alam maut bukan sorga. Alam maut itu tempat sementara. Orang yang mati, ya dia ke sana dulu. Ya. Dan nanti menunggu suatu hari dia akan dibangkitkan dan akan ke sorga atau ke neraka. Baik. Begitu. Nah, lalu sorganya kapan? Nah, saudara yang kasih Tuhan. Jadi Alkitab banyak bicara soal itu. Ya. Ya. Ingat, kita sekarang ini di dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Waktu Tuhan ciptakan dunia, pertama Tuhan ciptakan tanpa dosa, lalu Tuhan kasih otoritas ya kepada Adam untuk menguasai dunia ini. Ya. Tapi kemudian Adam jatuh dalam dosa dan dunia ikut jatuh bersama dengan dia. Dan karena dunia sudah jatuh dalam dosa, maka antara dunia fisik ini tadi kita bilang dengan langit pertama, langit keduanya. Tadi langit pertama kan atmosfer, langit kedua luar angkasa bintang-bintang. Itu terpisah dari langit yang ketiga, tidak bisa nembus-tembusan begitu. Ya. Manusia nggak bisa masuk ke langit yang ketiga tadi. Tetapi Tuhan berkata, suatu hari langit dan bumi ini akan dihancurkan. Dan kemudian akan datang langit yang baru dan bumi yang baru. Coba kita buka ayatnya. Ya. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20. 20. Baik. Ya. Ayat keberapa, Pak? Lalu kita lihat di sini ayat 11 saja, satu ayat. Ayat 11 ya. Boleh dibaca? Ya, saya bacakan. Wahyu pasal 20 ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Iya. Jadi banyak orang hari ini berkata, kalau memang sorga ada, tunjukkan. Tunjukkan di mana. Ya. Tunjukkan, mau tunjukkan pakai apa? Pakai Google Map kan nggak bisa. Coba Anda taruh Google Map, taruh heaven gitu kan. Ya, kalau Jakarta Anda mau ke Maduka nanti. Gitu. Betul sekali, Pak. Jadi nggak akan nyampe, Anda nggak bisa tunjukkan pakai GPS. Ya. Sorga di mana begitu? Nggak bisa, karena kenapa? Di dunia sekarang ini, antara sorga tempat Allah dengan dunia fisik kita, terjadi pembatasan karena dunia kita dunia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga tidak bisa kita tunjuk begitu, oh ini dia sorga gitu ya. Ya. Tetapi Tuhan berjanji suatu hari langit dan bumi ini akan dihilangkan. Ya. Akan dimusnahkan dan Tuhan akan ciptakan yang baru lagi. Ada langit baru dan bumi yang baru. Baik. Nah, dalam langit baru dan bumi yang baru ini yang tidak ada dosa lagi. Ya. Maka sorga tempat Allah berada itu sudah akan menyatu dengan dunia fisik kita. Ya, menyatu dengan dunia fisik kita. Ya. Dan ya, maka pada saat itu akan terlihat bahwa ternyata di sorga itu Tuhan sudah siapkan sebuah kota. Ya, sebuah kota yang Tuhan kasih nama Yerusalem baru. Ya. Dan itu kita baca di pasal 21 Wahyu ya, sampai pasal 22. Tentu ini panjang. Ya. Jadi misalnya beberapa ayat kunci di sini ya. Ayat 1-nya misalnya, pasal 21 ayat 1,
Baik. Saya bacakan saja. Silakan, Pak. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi ini sudah langit baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Jadi dalam bumi yang baru nggak ada laut. Ya. Daratan semua ya, Pak. Ya? Nah, lalu ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Nah, banyak orang bilang, turun dari sorga. Ingat, kata sorga bisa berarti langit. Turun dari langit. Ya. Atau istilahnya begini, Yerusalem baru ini tadinya bagian dari sorga yang akhirnya turun ke bumi. Bagian dari sorga yang akhirnya turun ke bumi. Ya. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi nomor satu yang paling penting kita pahami mengenai sorga adalah bahwa sorga itu tempat manusia akan suatu hari berdiam bersama dengan Allah. Itu tempat Allah dan manusia berdiam dengan Allah. Begitu. Dan ini signifikan, Tuhan tidak tekankan, memang ada nanti penjelasan ya, kalau kita lihat jalan dari emas, dasar-dasar dari permata dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bahwa di tempat itu Tuhan tinggal bersama dengan manusia. Itu nomor satu. Itu yang paling penting, Tuhan tinggal bersama dengan manusia. Gitu. Dan Yerusalem baru ini akhirnya menjadi suatu kota yang akan turun sampai ke bumi. Ini kota yang sangat besar sekali. Ukurannya diberikan kepada kita di pasal 16, ayat 16 maksudnya. Ya, dikatakan bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, bahkan tingginya juga sama, yaitu 12.000 stadia. 2.000 stadia ini sekitar 2.000-an kilometer katanya. Berapa, mohon maaf? 2.000-an kilometer. 2.000-an kilometer. Ya. Anda bisa bayangkan satu kota yang 2.000-an kilometer panjang, lebar, dan tingginya. Jadi 3 dimensi. Ya. Cukup untuk semua orang percaya sepanjang zaman. Ya, karena kalau kita lihat berapa banyak jumlah orang percaya dari Adam, sejak Adam sampai hari ini. Ya, cukup banyak, mungkin berapa miliar. Tapi cukup semua. Belum termasuk semua yang nggak pernah lahir misalnya, yang mati dalam kandungan dan lain sebagainya. Ya, ada begitu banyak. Dan jadi kota ini cukup. Dan gambarannya sangat indah sekali, ya. Anda bisa baca sendiri, dan dari ayat 11 sebenarnya digambarkan di situ sampai dengan terus ya, sampai dengan pasal 22 di situ. Ada gerbang yang dari mutiara, ada jalan yang dari emas, ada tembok yang tembok dari permata, dasarnya dari berbagai. Jadi ya itu semua gambaran yang luar biasa. Dan di dalam kota ini ada tempat tinggal. Ini yang Tuhan Yesus janjikan di Yohanes 14. Ya, betul sekali. Yohanes 14, Yesus bilang, aku pergi untuk menyiapkan rumah. Tempat tinggal. Mansion, kalau dalam bahasa King James Version ya. I prepare a mansion katanya. Suatu tempat tinggal yang bagus tentunya. Ya, yang indah begitu. Dan kita melihat, jadi ini adalah Yerusalem baru. Gitu ya. Yerusalem baru inilah boleh dibilang bagian dari sorga, yang akan menjadi tempat tinggal kita, gitu ya, dan yang akan turun sampai ke atas bumi. Sehingga dalam langit baru dan bumi baru ini tidak ada lagi pemisahan antara apa yang fisik dengan apa yang rohani. Apa yang jasmani dengan apa yang spiritual. Ya, sudah menjadi satu. Sudah menjadi satu. Ya. Dan betapa indahnya begitu tempat ini. Ya. Tetapi coba kita lihat di ayatnya yang ini ya. Bagaimana cara masuk ke sini? Kembali itu yang paling penting kan? Betul sekali. Masih di pasal 21, Wahyu 21. Ya. Ayatnya yang ke 6. Adalah ayat 6 sampai ayat 8. Boleh tolong dibacakan? Ya. Demikian firman Tuhan, Wahyu pasal 21 ayat 6 sampai 8. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan bererang. Inilah kematian yang kedua. Baik. Siapa yang akan memperoleh ini? Dikatakan ayat 7, barang siapa menang. Ya.
barang siapa menang. Lalu Anda bertanya, gimana caranya menang? Betul sekali. Gimana caranya menang? Ada di 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasal 5 ayat keempat ya Pak. Iya, Saya baik. bacakan boleh. Demikian firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iya, jadi barang siapa yang menang? Siapa yang menang katanya kalau kita kembali ke Wahyu 21 tadi. Ya. Menang adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat ayat yang ke-8, siapa yang nggak bisa masuk? Anda perhatikan di situ ada orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya. Kalau tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan, Anda tidak akan bisa masuk surga. Gitu. Tidak bisa masuk dalam Yerusalem baru. Lalu ada yang bilang, loh kok sebelumnya ada lagi orang penakut katanya. Ya. Orang penakut nggak bisa masuk, waduh gawat nih, saya takut anjing misalnya. Atau saya takut ketinggian, ya, saya takut kecoa. Oh bukan itu yang dimaksud. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud penakut di sini adalah orang-orang yang karena takut akan sesuatu, Ya. dia tidak beriman. Oh. Dia tidak beriman. Ya. Dan ini berkaitan dengan tadi iman. Imanlah kemenangan kita. Tapi ada orang yang takut apa? Takut kesusahan, dia tidak mau beriman. Takut penganiayaan, dia tidak mau beriman. Ya. Takut macam-macam lagi. Takut ejekan dunia dan lain sebagainya, dia tidak mau beriman. Maka dia akan menyesal nanti. Ketika Tuhan bilang orang-orang penakut, yang takut sedemikian rupa sehingga dia tidak berani mengaku Yesus Kristus. Ya. Ya, jadi lalu apa lagi dikatakan? Orang keji, pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir. Ini berbicara mengenai sifat orang dunia. Bukan berarti kita diselamatkan karena perbuatan kita, karena kita hebat. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Baik. Tetapi ketika kita diselamatkan, kita pasti berubah. Sifat kita tidak akan lagi seperti ini. Saja kita buka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang mana nih? Yang kelima. Kelima ya. Baik. Ayat Sorry, yang bukan kelima nih ya. Yang ke-6. ke-6. Ayat 9 Ayat 9 ya. sampai 11. Baik. Saya bacakan Ya, Pak. silakan. Demikian firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Iya, jadi sangat menarik sekali bahwa Paulus ya mirip dengan yang di Wahyu mengasih tahu ya orang apa yang nggak bisa masuk kerajaan Allah, yang nggak bisa masuk kan? Orang cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburit. Apa itu pemburit? Pemburit ini orang yang sodomi ya, LGBT, ya homoseksual. Baik. Pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, lain sebagainya. Ya. Mirip dengan daftar yang ada di Wahyu tadi. Betul. Tapi perhatikan ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu apa? Demikianlah dahulu. Jadi bukan masalah kita mampu atau tidak mampu. Kita ini orang seperti ini atau bukan seperti ini. Tapi masalahnya adalah, sudahkah kita dibenarkan oleh Yesus Kristus? Memang kita dulu orang berdosa, semua kita orang berdosa, gitu ya. Ya. Semua kita orang berdosa. Tetapi dia sebutkan, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam roh Allah kita. Jadi intinya kembali adalah menerima pembenaran di dalam Yesus Kristus melalui iman percaya tadi, dilahirbarukan. Ya. Maka kita bisa masuk surga, kita akan tinggal suatu hari di Yerusalem baru. Baik. Dan itulah tempat kita nanti selama-lamanya bersama Tuhan, boleh dibilang surga untuk kita, begitu. Dan di Yerusalem baru itu, ya kita masing-masing akan punya rumah, Tuhan sudah menjanjikan. Baik. Ya, kalau Anda sekarang di dunia belum punya rumah, jangan khawatir. Gitu ya. Tuhan menjanjikan rumah bagi orang yang percaya kepadanya. Betul. Dan kalau Anda sudah punya banyak rumah di dunia ini, ya juga jangan salah. Senang, Rumah di dunia ini tidak ada bandingannya, begitu. Betul Karena dunia sekali. ini sedang lenyap, ya, sedang menuju kebinasaan dan Baik. tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yerusalem baru yang telah Tuhan janjikan. Baik. Dan dalam kitab Ibrani kita masih ingat dikatakan bahwa Abraham tidak menerima
Ya, Tuhan janjikan dia apa? Tanah kan? Ya, Tapi sampai dia mati, tanahnya belum dapat. Bahkan untuk kuburin istrinya dia perlu beli. betul sekali. Tapi dikatakan mereka menantikan suatu kota. Hmm. Kota yang arsiteknya bukan manusia, ya. Yang desain plannernya bukan manusia, tetapi yang didirikan oleh Tuhan. Gitu ya. Jadi itulah sorga. Baik, Ya, sorga adalah tempat yang real, baik. tempat yang kudus. Alkitab menggambarkan betapa indahnya sorga. Anda bisa tanya lagi ya. Ada banyak hal yang kita tidak bisa bahas karena Ya, waktu kita. Jadi kalau Anda masih tertarik, Anda bisa ditanya jawab nanti. baik, Tapi yang paling inti adalah bagaimana cara bisa ke sorga ini. baik. Gitu ya. Oke, jadi saya serahkan dulu kepada Baik, host. terima kasih Dr. Stephen. Baik, demikian sahabat kebenaran. Tadi kita sudah mendengarkan sendiri pemaparan dari Dr. Stephen mengenai sorga itu bagaimana, dan yang lebih penting lagi yaitu bagaimana caranya kita bisa ke sorga ya Bapak. Benar. Baik, nah kami tetap menantikan untuk pertanyaan Anda sekalian. Memang sudah ada pertanyaan yang masuk, namun kami tetap menantikan dari pertanyaan Anda. Apabila Anda mempunyai pertanyaan, silakan saja langsung ketik di kolom komentar, atau Anda dapat langsung menghubungi kami dan berinteraksi secara live call menggunakan WA, yaitu di nomor 08119222 313. Saya ulangi, di 08119222 313. Baik, sebentar lagi kita akan masuk ke iklan ya Pak ya. Ya. Nanti kita akan menjawab pertanyaannya setelah iklan saja begitu Pak ya. Baik, silakan. Baik, tentunya saya juga akan mengingatkan kembali kepada sahabat kebenaran sekalian, jangan lewatkan juga acara kami selanjutnya, yaitu yang paling dekat di tanggal 23 sampai 27 Desember, yaitu Blog Class. Apabila Anda mempunyai waktu atau Anda memang tidak libur, namun Anda bisa mengambil cuti ya Pak ya. Karena benar. di akhir Ini penting tahun sekali ada libur. soalnya. Ya, ini sangat penting. Jadi akan diadakan selama beberapa hari, dan juga di kolom komentar di live Facebook ada link untuk Anda bisa klik dan Anda bisa masuk ke dalam grup WA kami apabila Anda pun mempunyai pertanyaan lebih lanjut. Ya. Dan ketiga narasumber kami juga ada di dalamnya. Jadi apabila Anda ingin bertanya lebih lanjut, dapat bertanya di sana ya Pak ya. Benar. Baik, kita akan rehat sejenak, ada iklan yang akan lewat. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana sahabat kebenaran. Tetap stay tune di acara kita, dan kita akan kembali beberapa saat lagi. Grafa International Theological Seminary kembali mengadakan blog kelas doktrin dasar kekristenan, soteriologi tentang keselamatan, bibliologi tentang Alkitab, dan eklesiologi tentang gereja pada tanggal 23 sampai 27 Desember 2019 bertempat di Jalan Danau Agung 2, nomor 5 sampai 7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Tahukah Anda? Kelas doktrin dasar adalah kelas spesial hanya 5 hari bagi siapa saja yang ingin mengenal Tuhan dan mempelajari dasar-dasar kekristenan lebih dalam lagi. Kelas ini akan menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa, bagaimana cara penyelamatan Tuhan untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa, akan pergi kemanakah bayi atau anak Down syndrome ketika sudah meninggal, bagaimana Alkitab bisa firman Tuhan, mengapa tulisan Paulus bisa firman Tuhan? Mengapa perjanjian lama ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab? Apa ciri-ciri gereja yang alkitabiah? Siapakah antikristus itu? Dan apa tanda 666 itu sebenarnya? Adakah hubungan pemasangan microchip dengan program antikristus? Kapan rapture akan terjadi? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Dan tentu masih banyak pertanyaan lainnya yang akan dijawab pada kelas ini seputar pokok-pokok iman kekristenan dengan pengajar Dr. Suwanto Liau. Beliau adalah Rektor Gits, editor Buletin Pedang Roh, penulis dari 44 judul buku, dan beliau telah mengeksegesi seluruh kitab perjanjian baru dari Matius hingga Wahyu 1 pasal 1 jam di radio Berita Klasik. Beliau telah menjadi pembicara lebih dari 200 seminar sehari penuh di Indonesia dan mancanegara. Beliau juga telah 7 kali berdebat dengan kelompok Islam di dalam masjid dan di dalam pesantren mereka, juga dengan kelompok Yahweh dan berbagai kelompok Kristen lainnya. Beliau juga telah membantu mendirikan kurang lebih 60 gereja lokal yang tersebar di seluruh Nusantara.
Untuk informasi hubungi 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Sahabat kebenaran, kita bertemu lagi. Kita sudah melihat tadi iklan yang lewat ya Pak ya. Ya, Dan benar. kita akan masuk langsung ke sesi tanya jawab. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pak. Saya langsung bacakan saja. Ya, silakan. Baik, di sini dari Bapak Imade Sulandinata. Oke. Beliau bertanya, apa persamaan dan perbedaan dari Firdaus, Sorga, Bumi Baru, dan Langit Baru? Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit ya Pak ya. Mungkin Oke. bisa dijelaskan lebih jelas lagi begitu. Baik. Ya, pertanyaan baik ya dari Ya. Pak Imade. Imade Sulan. Baik. Dan saya tahu di Bali, jadi salam kepada Pak Sulan. Dan ya, pertanyaan baik. Kalau kita bicara mengenai Firdaus, kata Firdaus ini kalau bahasa Inggris paradise. Paradise itu muncul 3 kali ya kira-kira dalam Alkitab. Muncul 3 kali. Yang pertama itu adanya di Injil itu ya. Ya. Ketika Tuhan Yesus berjanji, Injilnya Yang disalibkan di itu Pak Lukas ya, di Lukas ya. Lukas pasal ya. Lukas kalau nggak salah, iya Lukas. Pasal 23 mestinya. Ya. Dan itu ada di ayat 43. Baik. Ya, jadi kepada seorang penjahat di samping Tuhan Yesus berjanji di sini, aku berkata kepadamu, Baik. sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. di dalam Firdaus. Nah, sedangkan pada hari itu juga di mana Yesus ada berada di mana? Kita tahu pada hari itu juga Yesus mati kemudian dikuburkan. Ya. Dan dia turun ke Hades sebenarnya, ke alam maut begitu. Jadi Firdaus ini waktu Tuhan Yesus ngomong ini adanya di dalam Hades Ya. atau di alam maut begitu. Nah, perlu kita pahami Hades ini juga dibagi menjadi 2 tempat. Begitu Tempat ya, Pak. orang yang beriman atau yang Ya. selamat itu tempat Hades yang bagus, Baik. yang baik ya. Dan itu pernah Tuhan Yesus kasih tahu ya di Lukas bahwa ada orang miskin namanya Lazarus yang akhirnya sampai ke sana. Betul. Begitu. Tapi ada tempat yang lain lagi di Hades atau di alam maut di Sheol itu yang merupakan tempat penyiksaan, Ya. ya, menantikan neraka yang final, Ya. begitu. Tapi sudah mulai dihukum di situ. Dan orang kaya yang waktu itu bersama dengan Lazarus juga mati itu masuknya ke tempat yang jelek ini. Dan Firdaus berarti mengacu kepada tempat Hades, bagian Hades yang baik ini, begitu. Nah, pada saat Tuhan Yesus bangkit kembali dari sorga, bangkit kembali dari kematian dan kembali ke sorga, dia membawa Firdaus ini ke sorga. Ya. Ya, membawa Firdaus ini ke sorga. Sehingga ketika Paulus dibawa ke sorga, dia ketemu Firdaus di sana. Kita buka tadi di 2 Korintus kan? 2 Korintus S. Ya, 2 Korintus 12 tadi yang tadi kita sudah baca itu. Ya. Dan ayat 4-nya dikatakan apa di situ? Ya, Tadi kan dia bilang di sorga tingkat 3 kan? Betul. Ayat 4-nya? Ya, demikian firman Tuhan, saya bacakan Pak ya. Di 2 Korintus 12 ayat keempat. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Iya. Jadi kita melihat di situ Firdaus ada di sorga. Ya, Loh, mungkin kita bertanya, bukankah di Lukas 23 Firdaus adanya di Hades? baik. Kenapa di 2 Korintus Firdaus adanya di sorga tingkat ketiga ini? Ya karena ketika Tuhan Yesus bangkit dan naik ke sorga, dia membawa serta ya Firdaus ini dari Hades ke sorga. Ya, ke sorga. Dan kali ketiga muncul kata Firdaus dalam Alkitab adalah dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat Ayat yang ke-7 ke-7, ya Pak ya. Ya. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Di taman Firdaus Allah. Ya. Jadi, nah
ini yang kadang-kadang menyebabkan kesalahpahaman karena ada orang menyamakan Firdaus dengan Taman Eden. Gitu ya. Dan kenapa Firdaus disamakan dengan Taman Eden? Karena ada istilah pohon kehidupan. Katanya ada pohon kehidupan. Sehingga sebagian orang berpikir Firdaus itu kayak Eden. Gitu ya. Karena di Eden dulu ada taman, ada pohon kehidupan. Ya. Gitu. Nama yang benar di Taman Eden dulu ada namanya pohon kehidupan. Betul. Tetapi Firdaus ini justru kontras dengan Taman Eden, di mana pohon kehidupan yang di Taman Eden itu tidak boleh dimakan oleh manusia. Ya. Dan manusia juga sudah diusir dari Taman Eden waktu dia jatuh dalam dosa. Gitu ya. Lalu kayak tanya Taman Eden sekarang di mana? Taman Eden itu sudah hancur dalam air bah waktu itu. Gitu ya. Karena itu bagian dari bumi yang lama. Begitu. Tetapi Tuhan punya taman yang lain, yaitu Taman Firdaus. Dan di situ ada pohon kehidupan juga. Dan manusia yang diselamatkan boleh makan pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus ini. Gitu, Taman Firdaus. Jadi intinya ya Firdaus itu kalau dulu ada di Hades, sekarang adalah bagian dari sorga. Begitu. Ya. Nah, lalu kalau hubungannya dengan langit baru dan bumi baru, itu seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa setelah dunia ini berakhir, jadi dunia kita ini, bumi yang lama ini akan berakhir, akan dihilangkan, yaitu pada akhir dari kerajaan 1000 tahun. Jadi sekarang ini kita di masa yang disebut masa gereja. Masa gereja akan selesai, kita akan mengalami rapture, pengangkatan, orang yang percaya Yesus diangkat. Kemudian masuk ke masa tribulation. Dan setelah tribulation selesai, Tuhan Yesus datang kembali bersama dengan orang kudusnya. Mendirikan kerajaan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun selesai, barulah ya pada saat itu bumi yang lama dan langit yang lama dihancurkan. Ya, baru dibuat langit yang baru dan bumi yang baru. Dan di langit baru dan bumi baru inilah tadi saya bilang batasan antara apa yang jasmaniah dan yang rohani, apa yang duniawi ya. Karena dunia waktu itu sudah bagus semua. Kalau hari ini kita bilang duniawi kan kesannya negatif. Tapi kalau di zaman itu duniawi yang enggak jelek gitu. Ya karena dunia semua bagus saja semua. Ya. Dan Yerusalem baru turun dan diam di bumi pada saat itu. Baik. Terima kasih Dr. Stephen. Saya rasa cukup menjawab ya Pak Made tadi. Baik. Nah, kita masih menantikan untuk pertanyaan dari Anda, sahabat kebenaran sekalian. Sambil menunggu, saya ada pertanyaan, Dokter. Silakan. Tadi kita sempat membahas mengenai tubuh jasmani maupun tubuh surgawi, Pak. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai kedua tipe tubuh ini? Perbedaannya apa dan ciri-cirinya bagaimana begitu? Ya, baik. Jadi ya tentu ada tubuh sorgawi begitu ya. Tubuh sorgawi, ada tubuh jasmani yang kita pakai sekarang. Kalau tubuh jasmani saya rasa tidak perlu dijelaskan karena kita semua masing-masing punya. Kalau Anda nggak punya berarti ya pasti Anda punya gitu ya. Kalau Anda nggak punya dan Anda mendengarkan ini ya tapi nggak mungkin gitu kan. Dan kita semua punya tubuh jasmani saat ini. Tapi Alkitab memberitahu kita, misalnya di dalam 1 Korintus 15, ya, bahwa Tuhan sudah menyiapkan tubuh yang lain juga untuk kita. Gitu, tubuh yang lain. Kadang-kadang disebut tubuh kebangkitan. Karena kita baru akan mendapat tubuh ini setelah kita dibangkitkan. Gitu. Jadi gambarannya, Tuhan bilang, seperti menanam. Ya. Jadi yang ditanam biji, yang keluarkan pohon atau apalah, tanamannya lah pokoknya. Dan biji dengan tanaman ini kan beda bentuknya. Betul. Kan? Ya tentu ya, biji durian dengan pohon durian kan beda. Ya, biji durian dengan buah durian juga beda ya. Kalau Anda dikasih buah durian Anda senang, kalau dikasih bijinya doang ya mungkin Anda nggak senang. Ya. Dan banyak hal sudah nggak Tuhan. Jadi demikian juga Tuhan bilang, biji ini yang ditanam di tanah pasti beda. Gitu ya. Nah, tubuh kita kan orang waktu itu di Korintus banyak orang yang meragukan kebangkitan. Dan bilang, kalau dibangkitkan gimana caranya? Kan tubuhnya udah mati, udah busuk, udah di dalam tanah, udah dicacingin. Udah terurai begitu kan. Tapi Tuhan bilang, "Oh, kamu ini orang-orang bodoh begitu ya." Karena jangankan hal yang rohani, ilustrasinya udah ada begitu. Di mana biji ya dia bentuknya beda, dia mati dulu. Biji kan itu kan pecah nanti. Betul. Ya. Kalau kita tanam biji itu akan pecah. Ya, pecah, tapi pecah dia berubah menjadi yang lain, jadi bibit ya. Dari bibit. Dan akhirnya berubah menjadi tubuh yang berbeda begitu. Demikian juga tubuh kita yang akan mati ini
akan diubah ya menjadi tubuh kebangkitan, tubuh yang sorgawi begitu, yang cocok untuk sorga, ya, karena katanya darah dan daging tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Tapi kita harus diubah menjadi sesuatu yang baru, yang incorruptible istilahnya, yang tidak mortal lagi, tidak mati. Begitu, ya. Jadi, nah itu tubuh yang sangat luar biasa nanti, ya, dan saya menanti-nantikan itu karena saya yakin setiap kita manusia, ya, kalau kita tambah usia, kita akan merasa sendiri bahwa tubuh kita semakin merosot. Betul. Ini yang Paulus katakan, tubuh jasmani kita merosot dari hari ke hari. Amin. Baik, terima kasih Pak. Baik, kita sedang ada telepon masuk ya? Ya. Gitu. Baik, silakan disambungkan saja. Halo. 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 Ya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Mohon maaf, ini kami berbicara dengan siapa? Saya Tantio dari Baik. Pontianak. Oh, Tantio. Baik. Dari Pontianak ya, Pak ya? Ini saya mau bertanya, Baik. nggak tahu hubungannya dengan Ya. surga apa bukan. Di setiap ajaran agama lain itu Silakan, Pak. menggambarkan ada seorang kesatria ya Pak, menunggang kuda putih. Kita lihat di Alkitab juga ada. Apakah ini cara iblis untuk memutarbalikkan Alkitab atau memang seorang penunggang kuda putih ini benaran dari sesuai Alkitab? Terima kasih, Pak. Oh, begitu ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, boleh silakan langsung saja dijawab, Pak, tentang Iya. penunggang kuda yang tadi. Iya, baik. Jadi penunggang kuda putih ya. Ya, Dan penunggang kuda putih yang di Wahyu ya, Pak. ya, memang ada di Wahyu pasal 19 ya kalau kita perhatikan. Dan penunggang kuda putih ini, nah kalau tadi penanya tadi Bapak Tantio tadi mereferensikan katakanlah bahwa ini juga muncul di kepercayaan atau agama lain, ya. Tetapi ada satu hal yang membedakan, ya, di mana kalau di dalam Alkitab identitas dari penunggang kuda putih ini jelas, begitu ya. Ada identitasnya. Siapa? Identitasnya adalah Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sebagai pemilik sorga, dan dia suatu hari akan turun dari sorga. Nah, ini yang dikatakan di Wahyu 19 ayat 11 di situ. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ya. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia Dan yang benar. Gitu ya, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini berbicara mengenai Yesus Kristus. Yesus Kristus akan datang kembali ke bumi kali ini sebagai raja, sebagai hakim. Ya. Yesus pernah datang ke dunia. Waktu pertama dia datang sebagai domba yang akan disembelih untuk mengorbankan dirinya. Dia datang sebagai hamba. Dia datang sebagai juru selamat. Ya, begitu. Karena dia mau menanggung dosa manusia. Nah, dan itu kesempatan bagi Anda dan saya. Kalau ada pemirsa sekalian yang masih ragu-ragu pada hari ini, kalau ada pemirsa sekalian yang masih bimbang, masih belum pasti akan keselamatannya, ingat Yesus sudah datang untuk menyelamatkan Anda. Jangan lewatkan, karena kalau kita lewatkan, maka Alkitab berkata, suatu ketika dia akan datang kembali. Tapi ketika dia datang kembali itu berbeda. Dia bukan datang lagi sebagai hamba, sebagai bayi, tapi dia datang katanya menunggang kuda putih ini. Dan dia datang sebagai hakim, sebagai pemenang, sebagai orang yang akan berperang melawan kejahatan di dunia ini. Gitu. Dan saat itu adalah saat penghakiman. Nah, bagi barang siapa yang sudah percaya padanya, ya bersenang. Tapi kalau belum, bahaya. Gitu ya. Jadi, ya kalau dikaitkan dengan sorga, berarti apa? Berarti bahwa penunggang kuda ini adalah Yesus yang ada di sorga. Tapi mungkin saya tarik sedikit lebih lebar lagi, karena ada sebagian orang tanya ya, di sorga itu ada binatang atau enggak? Ya, betul. Gitu ya, mungkin ada sebagian pemirsa juga ada yang penasaran gitu Ya, kan. betul. Kadang-kadang anak-anak ya bertanya-tanya, misalnya ada binatang peliharaan dia mati gitu kan. Ditanya, wah Pama ini pergi kemana? Ya, apakah anjing saya pergi ke sorga? Gitu kan. Nah, kucing saya mati pergi ke sorga, atau ikan masnya mati ya pergi ke sorga gitu. Ya, dan ya tentu Alkitab tidak ada mengajarkan konsep sorga bagi binatang. Betul. Gitu ya, karena binatang tidak punya jiwa yang kekal tadi itu. Betul.
Betul sekali. Ya, tidak punya jiwa yang kekal. Dan ini yang membedakan antara manusia dengan binatang sebenarnya. Ya. Lalu ditanya, kenapa kalau gitu ada kuda begitu kan? Ya, betul Di sorga begitu, ada kuda di sini. Ya, dan kita bilang bahwa sekali lagi Tuhan memakai bahasa manusia di sini kan untuk menggambarkan sesuatu. Ya bisa saja ini suatu makhluk ya yang tidak ada di dunia tapi yang mirip-mirip kuda mungkin gitu ya. Tapi yang jelas kuda kalau mati di dunia ini ya bukan ke sorga begitu. Betul. Ya bukan ke sorga karena sekali lagi sorga itu ya itu tempat Allah dan binatang tidak punya jiwa yang kekal begitu. Baik. Baik, terima kasih jawabannya Dr. Stephen. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya tadi Saudara Tantio ya. Ya. Baik. Nah, kita masih menantikan untuk pertanyaan dari Anda semua. Dan saya ada pertanyaan sambil menantikan pertanyaan dari penonton sekalian ya. Ya. Baik, di sini tadi kita pernah Bapak menyinggung tentang kisah Lazarus ya. Lazarus. Baik. Nah, di sini ada pendapat yang mengatakan bahwa ini hanya perumpamaan saja dan tidak benar terjadi begitu. Nah, apakah itu benar demikian, Pak? Ya, kisah Lazarus kita temukan di dalam Injil Lukas. Ya. Kita bisa buka ke Lukas sana. 16 ya, Pak ya. Lukas pasalnya yang ke-16 Ayat 19 Ya. sampai 31. bagian terakhirnya ayat 19 sampai 31. Ya. Dan ya, seperti yang tadi ditanyakan, sebagian orang anggap ini sebagai suatu perumpamaan saja. Mungkin kenapa mereka anggap ini perumpamaan? Mungkin mereka tidak nyaman dengan isinya, gitu ya. Di mana ada orang yang kesakitan, disiksa dan lain sebagainya, gitu ya. Ya. Sehingga mereka anggap ini suatu perumpamaan. Dan sebenarnya ya ini bicara ya, tentang neraka juga, ada hubungan dengan neraka. Sebenarnya ini Hades, gitu ya. Dan ya hari ini sebenarnya kita fokusnya ke sorga, ya. Tapi ya mungkin nanti kita akan lihat lagi. Kita akan bikin mungkin topik selanjutnya kalau giliran saya lagi, kita akan bicara soal neraka. Baik, Pak. Begitu ya. Ada kita bicara soal sorga dan soal neraka begitu. Dan Alkitab banyak bicara soal keduanya, bahkan mungkin lebih banyak tentang neraka. Dan kita bilang ini bukan perumpamaan, ya. Kenapa? Nomor satu, tidak ada embel-embel kata perumpamaan. Biasanya kalau perumpamaan ada kata-katanya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan misalnya pada mereka, gitu kan. Perumpamaan kalau dalam bahasa Yunani itu parabole, ya, sehingga dalam bahasa Inggris menjadi parable. Ya. Parable, ya. Tapi di sini tidak ada. Kalau kita lihat dari ayat 19 ya, tidak ada kata ini suatu perumpamaan. Dan yang menarik adalah tidak pernah dalam perumpamaan Tuhan Yesus dia memakai nama orang. Tetapi di sini dia memakai nama. Bahkan ada dua nama yang disebut Lazarus dan Abraham. Ya. Tidak pernah Tuhan Yesus memakai nama orang di perumpamaan yang lain. Misalnya perumpamaan tentang penabur, nggak ada namanya. Perumpamaan tentang apa lagi? Gandum dan lalang, nggak ada nama. Ya. Anda cek deh, semua perumpamaan Tuhan Yesus yang lain tidak ada yang memakai nama. Gitu. Orang Tapi Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati, nggak ada nama orang. Tapi di sini kita melihat Tuhan pakai nama Lazarus, Abraham. Abraham itu kan kita tahu sudah pasti real, nggak mungkin Abraham bohongan, gitu kan? Abraham itu pasti real. Jadi Lazarus juga pasti real kalau kita. Baik. Ya. Dan kalau begitu itu pasti benar. Ya, jadi bukan kita lari dari perikop ini cuman, tapi kita selami apa pengajarannya dan apa yang harus kita lakukan. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore Pak. Sudah tiba akhirnya kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada minggu ini. Ya. Dan jangan khawatir untuk sahabat kebenaran sekalian yang masih punya pertanyaan, kami akan kembali lagi di minggu depan di waktu yang sama. Dan mungkin Bapak kita berikan waktu untuk memberikan closing speech yang terakhir. Silakan Pak. Baik, Alkitab banyak berbicara mengenai sorga. Ya. Digambarkan sorga adalah tempat yang indah, ya. Dan sorga akan turun ke atas dunia secara pasti ya dalam langit yang baru dan bumi yang baru, gitu ya. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas bahwa kita harus memastikan diri kita bisa masuk dalam sorga melalui kelahiran kembali dalam Yesus Kristus, dalam iman percaya kepadanya. Pastikan Anda ikut. Baik, amin. Baik, terima kasih Dr. Stephen sudah menemani kita selama 60 menit ini. Dan tentu saja
Kita akan kembali lagi minggu depan ya Pak ya? Ya, Dengan topik yang berbeda maupun mungkin narasumbernya juga berbeda begitu Pak ya. Baik, untuk sahabat kebenaran yang masih punya pertanyaan silakan bergabung lagi kami di minggu depan. Dan akhir kata kami dari Studio 1 Grafe dan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan Maranatha. Grafe International Theological Seminary kembali mengadakan blog kelas doktrin dasar kekristenan, seterologi tentang keselamatan, bibliologi tentang Alkitab, dan eklesiologi tentang gereja pada tanggal 23 sampai 27 Desember 2019 bertempat di Jalan Danau Agung 2, nomor 5 sampai 7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Tahukah Anda? Kelas doktrin dasar adalah kelas spesial hanya 5 hari bagi siapa saja yang ingin mengenal Tuhan dan mempelajari dasar-dasar kekristenan lebih dalam lagi. Kelas ini akan menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa? Bagaimana cara penyelamatan Tuhan untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa? Akan pergi kemanakah bayi atau anak Down syndrome ketika sudah meninggal? Bagaimana Alkitab bisa firman Tuhan? Mengapa tulisan Paulus bisa firman Tuhan? Mengapa perjanjian lama ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab? Apa ciri-ciri gereja yang Alkitabiah? Siapakah antikristus itu? Dan apa tanda 666 itu sebenarnya? Adakah hubungan pemasangan microchip dengan program antikristus? Kapan rapture akan terjadi? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Dan tentu masih banyak pertanyaan lainnya yang akan dijawab pada kelas ini seputar pokok-pokok iman kekristenan dengan pengajar Dr. Suyanto Liau. Beliau adalah Rektor GITS, editor Buletin Pedang Roh, penulis dari 44 judul buku, dan beliau telah mengeksegesi seluruh kitab perjanjian baru dari Matius hingga Wahyu 1 pasal 1 jam di radio Berita Klasik. Beliau telah menjadi pembicara lebih dari 200 seminar sehari penuh di Indonesia dan mancanegara. Beliau juga telah 7 kali berdebat dengan kelompok Islam di dalam masjid dan di dalam pesantren mereka, juga dengan kelompok Yahweh dan berbagai kelompok Kristen lainnya. Beliau juga telah membantu mendirikan kurang lebih 60 gereja lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Untuk informasi hubungi 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.